Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana caranya mengisi formulir SKP atau sasaran kerja pegawai. Sebelum ke formulir atau pengisian, kita coba sedikit memahami apa itu SKP. SKP kepanjangan dari sasaran kerja pegawai, yaitu rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, guru dan atau guru yang diberi tugas tambahan dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah untuk kurun waktu 1 tahun. Kemudian SKP disusun dan disepakati bersama antara guru dan kepala sekolah. Capaian SKP akan digabungkan dengan perilaku kerja. Dengan demikian, penilaian prestasi kerja meliputi penilaian terhadap dua aspek, yaitu SKP 60% dan perilaku kerja 40%. Oleh karena itu, ketercapaian SKP dan perilaku kerja mempengaruhi prestasi kerja guru, kepala sekolah, dan guru diberi tugas tambahan. Jadi yang saya akan jelaskan ini khususnya untuk guru, termasuk guru yang mendapat tugas tambahan. Jadi saya tidak berbicara soal SKP yang dibuat oleh teman-teman dari tenaga pendidikan atau TU, termasuk kepala sekolah. Yang pasti bahwa SKP ini harus dibuat oleh guru, kemudian harus disepakati, ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan nanti hasilnya bisa dilihat di penilaian prestasi kerja yang dulu namanya DP3. Untuk apa SKP? Yang pertama, panduan dalam upaya perencanaan dan pencapaian target prestasi kerja. Apa yang mau kita lakukan dalam waktu 1 tahun dari Januari sampai Desember. Yang kedua, alat pengendali diri dalam berperilaku. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Seperti contoh misalnya kita menentukan untuk mengikuti diklat itu hanya 1 kali dalam 1 tahun, maka selain 1 kali itu kita hanya bersifat sunnah saja. Yang ketiga, umpan balik atas ketercapaian kinerja. Yang keempat, panduan untuk merencanakan dan menentukan kegiatan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti yang pernah saya jelaskan waktu di IHT di awal tahun pelajaran. Yang kelima, portofolio kinerja tahunan, dan yang keenam, salah satu bahan pertimbangan dalam pengusulan kenaikan pangkat guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, setiap guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan diwajibkan menyusun SKP. Jadi SKP ini yang menyusun adalah wajib kita sebagai PNS, guru, bukan oleh yang lain, termasuk oleh tenaga kependidikan atau TU. Penyusunan SKP ini idealnya harus berdasarkan tugas pokok jabatan dengan mempertimbangkan RKT, rencana kerja tahunan sekolah, yang merupakan tindak lanjut dari visi dan misi sekolah, hasil evaluasi dari sekolah, tugas pokok yang bersangkutan sebagai guru, dan tugas tambahannya sebagai kepala sekolah, serta program tahunannya. Jadi idealnya setiap guru yang ada di sekolah itu tahu kira-kira apa yang akan diprogramkan oleh sekolah dalam 1 tahun. Yang kedua, SKP memuat kegiatan tugas jabatan, angka kredit dan target yang meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang harus dicapai. Tapi kalau untuk guru tidak ada biaya, ya. Kemudian penentuan angka kredit dalam SKP menggunakan asumsi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara normatif yang harus dicapai dalam waktu 4 tahun. Jadi angka yang keluar itu adalah angka yang sudah dihitung berdasarkan pengukuran kenaikan pangkat yang idealnya adalah 4 tahun. Oleh karena itu, target angka kredit dalam 1 tahun adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal yang akan dicapai dibagi 4. Memang agak rumit menghitungnya. Contoh misalnya dari golongan 4A ke 4B itu butuh 150 angka kredit, maka itu harus dicapai dalam waktu 4 tahun, maka dibagilah angka kredit itu per tahunnya. Kemudian yang ketiga, guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Inilah yang harus kita perhatikan sebagai PNS. Baik, langsung saja kita mulai. Saya sudah punya
aplikasinya. Nanti Bapak Ibu tinggal ngopi saja. Di sini saya sudah membuat untuk masternya gitu ya, tinggal nanti diadaptasi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini aplikasinya memudahkan kita untuk menyusun atau menentukan SKP kita. Dimulai dari biodata, silakan Bapak Ibu nanti ganti identitas Bapak Ibu, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan pekerjaan, unit organisasi, dan jumlah jam mengajar. Nah, untuk jabatan atau pekerjaan itu harus ditulis, kalau golongan 3A, 3B itu namanya guru pertama, kemudian 3C, 3D itu guru muda, kemudian kita yang 4A, 4B, 4C itu guru madya, dan yang tinggi itu guru utama. Kemudian jumlah jamnya kita tulis saja 24 agar lebih mudah. Kemudian pejabat nilai yang kepala sekolah, kemudian atasan pejabat nilai ini adalah kepala KCD yang saya sendiri belum tahu nih pangkat golongan ruangnya. Kemudian setelah biodata, di sini ada kegiatan ya. Ini saya mudah sekali ini kita membuatnya. Nanti Bapak Ibu hanya mengetik angka kodenya ini di sini, mana yang mau dipilih ya. Nah, supaya mudah saya juga sudah membuat paketnya yang Bapak Ibu tinggal menentukan mana yang sesuai, mana yang tidak. Dari mana ini? Ini kode-kode ini di sini ada di rincian. Di sini rincian uraian kegiatan yang mau dilakukan dalam waktu 1 tahun, uraiannya. Kemudian ada angka kreditnya, kemudian ada satuannya atau berupa pelaporannya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat DUPAK atau daftar usulan penilaian angka kredit atau penghitungan angka kredit, itu dasarnya. Dan itu ada di dasar hukumnya adalah dari Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Ya, di mana di sini adalah rincian kegiatan guru berikut angka kreditnya. Ya, mulai dari unsur utama ya, pendidikan, kita yang sudah sarjana dihitung angka kreditnya 100, kemudian selanjutnya yang S2, S3 dan sebagainya. Kemudian yang unsur utama juga ini adalah PBM. Ini unsur utama PBM ya. Kemudian PBM ini nanti dasarnya penilaiannya karena ini angka kreditnya berdasarkan penilaian kinerja atau PKG ya. Jadi setiap kita seharusnya dilakukan penilaian kinerja guru untuk mendapatkan nilai ya yang akan diubah menjadi angka kredit ya. Kemudian nanti ada PKB, saya sudah pernah menjelaskan PKB di in-house training. PKB itu terdiri dari 3, pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, dan yang ketiga karya inovatif. Ditambah lagi ya, selain dari unsur utama, unsur PKB, ada juga namanya unsur penunjang tugas guru. Ini juga ada hitungan kreditnya. Misalnya kita kuliah lagi tetapi tidak sesuai ijazahnya dengan bidang kita. Misalnya saya dari ilmu sejarah, ternyata S2 saya teknologi pembelajaran, itu tidak dihitung unsur utama tetapi unsur penunjang. Begitu pula yang lainnya, saya kira sudah paham dan sudah mengerti soal ini. Nah, ini permennya, ini penghitung tadi itu uraiannya, ini uraiannya. Kemudian juga nanti di sini juga ada penghitungan angka kredit. Saya kira ini juga sudah paham Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh misalnya teman-teman yang dari 4A mau ke 4B, angka kredit kumulatifnya itu butuh 150 angka kredit. Kemudian unsur dari PKB-nya, angka kredit dari pengembangan keoperasian berkelanjutan tadi 16, terdiri dari 4 pengembangan diri ya, dari diklat fungsional, kemudian
12 itu dari publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kemudian unsur penunjangnya maksimal itu 10%, jadi dihitung 15. Ini hitungan untuk mau naik golongan ke 4B yang dibutuhkan 119 angka kredit ya. Kemudian ini 119 ini dibagi 4 ya. Karena dengan prediksi 4 tahun, maka 1 tahun dengan kriteria baik itu nilainya 29,75. Jadi nanti Bapak Ibu melihat kok nilainya angka kreditnya di PBM itu atau di KBM itu 29,75 hitungannya dari sini. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memulainya? Tadi setelah kita mengisi biodata, kita kemudian mengklik rincian ini, kemudian kita catat kodenya. Dan saya ini untuk memudahkan saya sudah beri tanda dengan warna merah kodenya. Tetapi kalau Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan contoh ini ya tidak masalah, bebas saja nanti kodenya mau yang nomor berapa ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sedang kuliah kemudian nanti akan mendapatkan ijazah di tahun ini, Bapak Ibu bisa tulis kodenya di sini, angka 1, 2, atau 3. Kemudian untuk yang guru mata pelajaran ya harus mengklik 5 ya, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ya. Yang untuk nomor 6 ini adalah khusus BPBK. Ini menulis atau mengetik nomor 6. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mendapat tugas tambahan ya, termasuk Bapak Kepala Sekolah, itu nanti mengetik nomor 7, kemudian Wakil Kepala Sekolah itu mengetik nomor 8. Tetapi yang saya bilang tadi bahwa perhitungannya memang berbeda ya antara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan kita sebagai guru mapel. Misalnya untuk Pak Kepala Sekolah, pembelajarannya itu dihitung 25%, kemudian tugas tambahan Kepala Sekolah dihitung 75%. Kemudian Wakasek, karena Wakasek itu dihitung jabatannya 12 jam, maka hitungannya adalah 50-50. 50% dari pembelajaran, 50% dari tugas tambahan. Begitu pula dengan kepala pustakaan, kepala lab ya. Nah, di sini saya mau paketnya supaya mudah Bapak Ibu yang jadi wali kelas nanti mengetik angka 13, kemudian saya nggak tahu apakah di SMA Ciros ada tim penyusun kurikulum. Kemudian nomor 15 ini adalah pengawasan evaluasi. Saya kira ini maksudnya UAS ya. Seperti kemarin ada UAS termasuk UKK, cuma memang seharusnya ini dari kurikulum harus ada surat tugasnya untuk mengawas karena laporan penilaian kinerjanya harus menyertakan surat tugas pengawas. Kemudian nomor 16 ini membimbing siswa dalam kegiatan eskul. Jadi pembina itu nanti mengetik nomor 16. Ini yang 15 apa ini? Membimbing guru pemula dalam program induksi. Kalau yang ini biasanya kalau ada CPNS baru, kemudian kita yang membimbing ketika dia mulai program induksi, ya. Kemudian yang nomor 17, kalau kita ditugaskan untuk membimbing publikasi ilmiah, karya inovatif. Kalau 18 ini khusus untuk guru SD. Nah, yang ini ya ada yang bersifat tugasnya 1 tahun, ada yang hanya temporal saja. Ya contoh misalnya menjadi pembimbing publikasi ilmiah itu hanya temporal saja. Nah kemudian berikutnya itu untuk yang pendidikan dan ijazah ya, termasuk tadi yang melaksanakan PBM. Selanjutnya untuk PKB-nya, yang pertama itu adalah pengembangan diri, ya mengikuti diklat fungsional. Nah di sini ada beberapa pilihan diklat fungsional itu dari mulai yang paling tinggi 960 jam
sampai yang paling rendah itu 30 jam. 30 jam itu diklat biasa yang angka kreditnya adalah 1. Dan ini yang paling rasional, kita coba menentukan bahwa kita akan melakukan diklat fungsional ini dengan catatan tadi bahwa minimalnya pihak sekolah punya program untuk melaksanakan in-house training atau workshop yang durasinya 30 jam pelajaran yang menghasilkan satu sertifikat bernilai 1 angka kredit. Mudah-mudahan ini dilaksanakan nanti di tahun 2021. Kemudian berikutnya ada kegiatan kolektif guru, ya. Nah, kalau yang ini diklat fungsional minimal 1 angka kredit, kalau diklat fungsional guru di bawah 1 angka kredit, ya. Macam-macam ini diklat kolektif guru ini. Ada loka karya atau kegiatan bersama dengan KKG, kalau SD KKG, kalau SMA itu MGMP, misalnya menyusun perangkat kurikulum, misalnya menyusun RPP bersama, atau menyusun soal bersama, ya seperti biasa kegiatan kita itu nilainya 0,15, ya, dengan bukti surat keterangan atau surat tugas dan laporan kegiatan, ya. Ini kodenya nanti kita tulis 25. Kemudian yang lainnya ada kegiatan seminar, kalau Bapak Ibu mengikuti seminar, apakah menjadi pembahas itu 0,2 atau menjadi peserta 0,1. Kemudian kalau itu kegiatannya bukan MGMP, bukan seminar, pokoknya ngumpul-ngumpul guru, nah ini masuknya kegiatan kolektif lainnya. Nilainya 0,1, angka 28, ya. Jadi saya sebagai contoh saya menyertakan kegiatan ini. Setelah pengembangan diri, yang berikutnya adalah publikasi ilmiah. Ya, ini yang selalu menjadi persoalan kita karena kita tidak terbiasa untuk melakukan penelitian dan penulisan. Ini yang ideal banyak sekali pilihannya, ya, mulai dari kita membuat karya tulis yang sampai level nasional, provinsi, sampai kabupaten. Nah, saya mengajukan, ya, supaya kita lebih realistis, kita coba di sekolah saja. Nah, untuk yang kegiatan publikasi ilmiah di sekolah, itu alternatifnya ini nomor 35, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolah, diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan. Bapak Ibu biasanya ini selalu berpikirnya PTK. Sebetulnya mah tidak harus PTK, yang penting hasil penelitian. Penelitian deskriptif pun itu penelitian, tetapi dengan catatan bahwa ini harus diseminarkan. Kalau tidak diseminarkan, tidak mendapat nilai angka kredit 4. Ya. Kemudian juga harus ada surat keterangan dari kepala perpustakaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa difasilitasi oleh sekolah. Paling tidak kita 1 tahun sekali mengadakan presentasi karya tulis ilmiah di SMA Negeri 1 Ciboas. Yang kedua, membuat makalah, ya, tetapi tidak diseminarkan, ya. Ini bedanya, tidak dipresentasikan. Kalau dipresentasikan angkanya 4, kalau tidak dipresentasikan atau diseminarkan itu angkanya 2. Ini mudah sekali Bapak Ibu. Yang penting ada surat keterangan dari kepala perpustakaan dan kepala sekolah tentunya. Kemudian ini banyak pilihan yang lain lagi, ya, membuat artikel, kemudian membuat publikasi buku, ya, macam-macam banyak sekali, membuat diklat, ya. Kalau Bapak Ibu sanggup silakan pilih, nanti kodenya dicatat, ya. Catat di kertas dulu nanti supaya nanti kita bisa input. Nah, yang paling mudah yang saya kira bisa kita lakukan adalah membuat buku pedoman guru, ya, isinya rencana kita dalam waktu 1 tahun, ya, apa yang mau kita lakukan. Saya kira 10-12 lembar cukup, nanti lampirannya yang banyak yaitu silabus, RPP dan lain-lain. Ya, ini angkanya 1,5 angka kredit, ya, kode nomor 51. Kemudian berikutnya ada karya inovatif. Kalau Bapak Ibu membuat karya inovatif, ya, apa yang kompleks, apa yang sederhana, itu silakan bisa menentukan sendiri, ya, Bapak Ibu. Membuat alat peraga misalnya, ya, termasuk pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya, ya, tingkat nasional, tingkat provinsi, ini minimalnya tingkat provinsi. Kemudian tadi saya sudah bilang bahwa kalau Bapak Ibu kuliah lagi tetapi tidak sesuai dengan bidangnya, itu masuknya ke
unsur penunjang, ya. Misalnya saya hanya dihitung 10 angka kredit karena tidak sesuai dengan bidang saya sejarah. Termasuk di sini Bapak Ibu yang bisa difasilitasi angka kredit, membimbing siswa dalam kegiatan ekskul bisa, kemudian pengawas. Nah, pengawas ini saya kira kalau dulu pengawas ujian sekolah, kemudian ada pengawas ujian nasional. Nah, cuma persoalannya sekarang apakah masih diawasi atau tidak. Dan saya mengajukan yang terakhir ini, saya kira mungkin banyak dari beberapa kawan Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri yang punya SK sebagai pengurus aktif organisasi. Misalnya saya pengurus aktif dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Itu dihitung satu angka kredit, ya, dengan bukti adalah SK, ya, dan kartu anggota nih. Kalau Bapak Ibu aktif sebagai anggota itu 0,75, ya, tapi catatannya memang memiliki kartu anggota. Baik Bapak Ibu sekalian, itu gambaran umum bagaimana uraian mengenai kegiatan guru, ya, tugas guru dan fungsinya termasuk angka kreditnya. Nah, dari rincian ini kita beralih ke kegiatan. Nah, Bapak Ibu nanti ketikkan di sini nomor yang tadi diinginkan sudah dicatat. Ya, tadi misalnya kalau yang BP itu nomor 6, di sini tulis 6, nanti keluar langsung. Nah, jadi melaksanakan bimbingan, ya, dengan angka kreditnya. Kalau angka kreditnya tadi rumusannya yang sudah tadi ditentukan. Kalau Bapak Ibu guru mapel tadi nomor 5, tulis nomor 5 di sini. Ya. Wali kelas tadi sudah 13, 15. Kalau misalnya hanya wali kelas aja tidak ada ekskulnya, ini nomor 16 ekskul, ya ini tidak perlu. Nanti kita hapus. Ya, cukup yang ini saja. Ya, jadi ini paketnya yang nanti Bapak Ibu bisa adaptasi sesuai dengan keadaan Bapak Ibu, ya. Di sini saya paketnya menjadi wali kelas, mengawas ujian, membimbing ekskul, mengikuti diklat, ya, dengan asumsi tadi bahwa diklatnya diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian tadi lokakarya dan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, nanti kalau sudah mengisi angka-angka ini, maka yang keluar seperti ini. Ya, ini formulir SKP-nya yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu betul karena setiap tahun itu tanda tangan. Cuma persoalannya kalau yang kemarin Bapak Ibu tinggal tanda tangan saja, tidak menghitung sendiri. Nah, sekarang coba belajar menghitung sendiri. Ya. Nah, di sini ya, tadi yang kita sudah ketik kodenya, kemudian muncul di sini berikut nilainya. Ya. Pak, dari mana ini tahu 29,75? Tadi ada rumusannya. Maka yang menentukan nanti di biodata ini. Ya, di sini pilihannya. Bapak Ibu golongannya berapa? Nanti otomatis dalam SKP nanti akan disesuaikan. Ya, 29,75 adalah penghitungan hitungan 1 tahun untuk kegiatan KBM dengan asumsi bahwa penilaian kinerja gurunya PKG-nya kategorinya adalah baik, ya. Begitu. Kalau asal amat baik mungkin lebih tinggi lagi. Kemudian di sini di formulir ini ada kuantitas output, ya, 1 kuantitasnya, kualitasnya 100%, ya, namanya ini sasaran, namanya rencana. Ya, namanya rencana. Kemudian waktunya 12 bulan. Ya. Begitu juga dengan wali kelas. Nah, dari mana ini 1,49, Pak? Ini 5% dari nilai ini. Ya, kalau yang ada tugas tambahannya untuk 1 tahun itu 5% dari angka kredit ini. Kalau yang cuma temporal saja misalnya di panitia tadi hanya 2% saja. Begitu. Ya. Jadi ini berbeda-beda. Yang golongan 4B tentunya berbeda dengan 3B. Jadi nggak bisa sama. Yang seperti kemarin tuh ada yang saya jumpai sama. Ya, hitungan untuk golongan 4 itu ditulis untuk golongan 3. Nah, itu kesalahan yang sangat besar. Ya, begitu selanjutnya. Ini hitungannya sudah rumusan, ya. Misalnya contoh tadi diklat fungsional 1 angka kredit. Begitu selanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tidak sesuai di sini silakan tinggal mendelete saja, ya, menghapus saja, tinggal dihapus saja di sini. Saya bukan pembina, ya, tinggal dihapus saja di sini, ya, kemudian
apa namanya, di copy paste, kita kita naikkan ke atas begitu, ya, ya, terus naikkan begitu, atau supaya enggak ini, mungkin kita delete saja di sinilah, kita delete saja gitu, tinggal nanti di sininya nomornya disesuaikan, ya, seperti itu Bapak Ibu, ya, jadi tinggal dihapus saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nanti di sini pengukurannya juga otomatis Bapak Ibu, ya, ini pengukuran untuk apa namanya, penilaian prestasi kerja, ya. Kalau di sini SKP ini ditandatangani 3 Januari 2021 ini harusnya ya. 3 Januari 2021. Berarti sebenarnya membuatnya ini Januari 2021. Kemudian nanti kalau pengukuran ini apabila kita sudah melaksanakan jadi 1 Desember 2021. Gitu ya. Jadi ini perhitungannya, angka kreditnya tadi sudah saya jelaskan, kegiatannya sudah saya jelaskan. Kuantitasnya kalau Bapak Ibu misalnya 1 tahun ingin dapat diklatnya 2 kali, berencana 2 kali, tinggal ditulis 2 aja. 2 kali. Ya. Cuma tadi apakah bisa kita sampai 2 kali dalam waktu 1 tahun, gitu kan ya. Tetapi kemarin yang tidak sesuai itu 1 tahun bisa 4 kali, saya kira itu luar biasa itu. Kemudian nanti di sini ada tadi target, tadi saya sudah jelaskan targetnya 100%, 12 bulan. Nah ini realisasinya. Kalau realisasinya ini kualitas mutunya kita juga yang menentukan. Kalau misalnya nggak sanggup 100%, ya kita tulis 80%, tidak masalah. Ya kalau sekiranya tugas kita itu tidak mampu 100% kita laksanakan, ya. Karena lain berbagai hal, misalnya ada kendala, ya. Dan ini tentunya yang menilai adalah Bapak Kepala Sekolah. Ini penghitungannya otomatis juga, nilai capaian SKP-nya otomatis juga. Nah, yang kita kejar terakhirnya di sini, nilai capaian SKP, ya. Nilai capaian SKP ini yang nanti menentukan apa namanya, penilaian prestasi kerja, ya. Setelah dapat nilai ini, kalau ini contohnya kategorinya baik, nilainya 84, kemudian nanti kita bisa lihat di DP3, ya. Di DP3 di sini nilainya nilai SKP kita, capaian SKP kita tadi 84,11, ini dinilai 60% dari penilaian prestasi kerja atau yang dulu namanya DP3, ya, dapat angka segini. Nah, kemudian kalau yang perilaku kerja ini yang selalu mungkin jadi masalah. Kenapa? Harus atau wajib kita itu melihat nilai yang ada di sini dari tahun yang lalu. Jadi ini yang saya input dari tahun yang lalu. Nah, supaya ada kelihatan peningkatan, maka ada pertambahan nilai di sini. Misalnya contoh, ya, bahwa kemarin kerjasama saya 85, ya, kemudian untuk tahun depan karena saya jadi mendapat tugas tambahan koordinator PKB dianggapnya bagus, misalnya contoh ini mah 86, maka nilai saya bertambah, ya. Yang kemarinnya mungkin nilainya 84, sekarang 85. Inilah yang kemudian hasil akhirnya yang nanti kita jadikan pedoman untuk pekerjaan kita di tahun 2021 selama kurun waktu 1 tahun. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian. Sebagai pengantar, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa ngulik lah gitu kan ya. Setelah saya kasihkan aplikasinya, kemudian ada video ini, ngulik dulu, nanti kita konfirmasi, koordinasi besok di hari Kamis. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.